segala penguasa yang bukan berasal dari kami yang berucapkan dan kami setiap konsentrasi badan kami yang cepat kami patahkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama dalam nama kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita siapkan setiap hati kita untuk kita menerima.
Kau yang memampukan, Kau yang memperkenankan ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami pada malam hari ini, karena firman-Mu kami butuhkan dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selalu Tuhan, kalau pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, meskipun kita mendengar beberapa hari yang lalu secara manusia menakutkan dengan demo. Ya, kita bersyukur kita di sini masih dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman, ya. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Demo itu kita tahu awal daripada demo itu terjadi itu dari perkataan, ya, dari perkataan itu bisa meluas seluruh Indonesia bergejolak. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak adanya pengendalian diri. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita tahu di dalam Galatia 5 ayat 22-23 adalah buah roh. Salah satunya adalah pengendalian diri. Kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sehingga kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kita buka di dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Kalau udah ini suka nggak jelas, kita baca sama-sama di dalam Amsal 25 ayatnya yang ke-28. Baiklah, sudah dapat semua? Kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita tahu kalau tembok itu adalah berfungsi sebagai pelindung, ya, yang menjaga untuk serangan dari luar. Nah, kalau seseorang itu tidak bisa mengendalikan dirinya, itu seperti bangunan yang temboknya roboh. Artinya bisa ada serangan dari luar. Nah, kata-kata yang sangat tidak bisa dikendalikan itu seperti tembok yang roboh, akan menghancurkan diri sendiri, gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, seorang anggota DPR yang begitu tidak bijaksananya, ya, dia mengatakan dia tidak bisa mengendalikan perkataannya, ya. Dan juga ada beberapa yang tidak bisa mengendalikan perbuatannya. Ini memicu kesenjangan sosial di dalam rakyat, karena rakyat ini sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Rakyat Indonesia ini sedang mengalami krisis sebenarnya secara ekonomi, karena begitu banyak pengangguran. Mereka malah senang gitu. Ada statement yang menaikkan gaji, ya, kalau kita dengar juta per hari 3 juta itu luar biasa. Karena memang semua mereka digaji itu dari pendapatan pajak rakyat. Begitu diintimidasinya rakyat, semua naik. Ya otomatis membuat rakyat itu geram, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita, perbuatan kita? Itu seperti tembok yang roboh, diserang dari mana-mana, diserang. Ya, sampai kita lihat juga dijarah rumahnya, ya kan? Diturunkan jabatannya. Karena secara manusia memang biasanya orang yang mempunyai jabatan tinggi itu udah mulai
juga sering kali melihat anak-anak pejabat yang semena-mena ya bertingkahnya gitu, tidak melihat itu masih manusia gitu ya. Nyawa orang udah gak ada harganya. Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan perbuatannya, sombong, punya hawa nafsu, keinginan, ya, berpikir uang itu segalanya, harta itu segalanya. Jadi kayaknya seenaknya gitu memperlakukan orang, tidak ada pengendalian diri. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah seharusnya kita mengendalikan diri kita, ya, perkataan kita tidak boleh kasar, karena di dalam perkataan itu bisa membuat seseorang marah dengan nada tinggi saja. Orang yang tadinya tidak marah bisa jadi marah. Tapi kalau orang yang tadinya sudah mau naik gitu kan, sudah mau emosi, tapi kalau orang itu sabar, ya, dengan perkataannya maaf Pak, dengan perbuatannya otomatis akan meredam amarahnya, ya. Ini sudah jelas. Kalau anak-anak Tuhan itu kalau tidak bisa mengendalikan diri, sudah pasti nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk menjadi pengalah meskipun agak susah. Karena kan kita berpikirnya nih orang gak tahu diri gitu kan, bikin kesel gitu kan. Tapi kita mau belajar mengendalikan ini karena ini adalah buah roh. Bukti kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ada perubahan di dalam hidup kita. Apa sih yang gak bisa bikin seseorang itu marah? Kesenggol dikit saja, disaling sedikit saja di jalanan, ya, sama-sama bawa kendaraan gitu, pasti marah. Atau ada orang yang bikin punya utang sama kita, sepertinya gak sadar-sadar gitu ya. Kalau gak ditegur gitu, gak sadar nih. Tapi kita harus mengendalikan diri kita. Karena dikala kita mungkin istilahnya nagihnya nadanya kurang enak atau kata-katanya gak enak, ya, akan memecah kita. Apalagi kita saudara seiman, itu akan dipecah hanya karena uang. Tapi Tuhan mau kita berbuah di dalam diri kita. Salah satunya adalah pengendalian diri. Kenapa saya bawa Tuhan untuk saya sampaikan ini? Karena inilah waktunya rakyat Indonesia, negara Indonesia sedang bergejolak karena tidak adanya pengendalian diri dari para pejabat. Rakyat berpikirnya yaitu mereka digaji karena dari rakyat. Kok mereka yang enak-enakan, kita yang setengah mati gitu kan, bekerja semua dipajakin, apapun dipajakin, belum lagi semuanya harga-harga naik. Ini memicu jadi rasa apa ya? Rakyat Indonesia itu berpikirnya mereka tidak bisa dipercaya, ya, hanya janji-janji. Pada awalnya mereka mengumbar janji, ya, tapi begitu mereka naik, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mereka berpikir wah mereka sudah mempunyai gaji yang luar biasa, bisa berbuat sesuka mereka. Kalau ada salah satu juga anak Tuhan, kita tahu ya anak Pak Umar, sebenarnya dia sudah pelayanan gitu. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, dia bisa menjadi anggota DPR. Dan dia berbicara apa? Dengan santainya dia berbicara kalau kenaikan gaji DPR itu karena mereka harus kos. Ya. Lebih-lebih lagi itu sepertinya apa ya? Tidak memperdulikan gitu. Sebagai anak-anak, sebagai anak Tuhan tidak mempunyai kasih, hanya mementingkan diri dia sendiri. Dia harus kos karena jangan sampai telat kerja gitu kan. Nah itu kan memicu lagi di masyarakat.
sekali gitu ya, nyaman banget gitu hidupnya. Sedangkan kita rakyat udah mati-matian gitu untuk mencari sesuatu, untuk mencari makan sesuap nasi saja kita harus berjuang. Sebenarnya itu tidak boleh dipublikasikan. Ya. Sekarang memang apa-apa diviralkan, ya, medsos. Ada baiknya, ada juga buruknya. Ya. Baiknya ya kita rakyat Indonesia, kita rakyat awam ya, kita bisa tahu kondisi yang sebenarnya. Yang negatifnya ya ini seperti ini dampaknya. Jadi kemana-mana sebenarnya yang tidak bersalah pun kena dampak. Ya. Kita semua ya patut berdoa lah, jangan sampai kejadian 98 terjadi lagi. Karena memang ini serang apa? Kalangan minoritas kita, orang Chinese, orang Kristen. Sebenarnya kemarin tuh saya dengar banyak yang ada yang bilang ada indikasi mau menyerang orang Chinese lagi. Ya, ada isu atau apa ya, semoga itu tidak benar. Ya. Karena ini sebenarnya yang salah kan DPR gitu, pemerintah kok mau bisa-bisanya kita lagi yang mau dikenain gitu ya, orang Kristen gitu. Tapi memang dalam demo ini sih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Sengaja gitu, mumpung gitu kan. Inilah tidak adanya pengendalian diri. Ya, kembali firman Tuhan mengingatkan kita. Kita sudah tahu bahwa itu ya sudah sering dengar. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus tetap bisa mengendalikan diri kita. Seperti di dalam Mazmur 5 ayat 15, biarlah terang kita yang bercahaya itu dapat dilihat. Ya, karena kita adalah sebagai suratan yang terbuka, sebagai anak-anak Tuhan yang selalu biasa disorot. Kita nggak salah aja kita bisa tenang, dan kita salah. Gitu. Makanya perlunya kita mengendalikan diri kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ada hal kecil aja langsung ledak gitu, marahnya, pengendalian dirinya tidak ada, ya nama Tuhan yang dipertaruhkan. Kita sebagai anak Tuhan juga harus bisa mengalah, tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri gitu ya. Saya boleh saksikan, saya pernah beberapa tahun yang lalu itu kita pernah makan di satu tempat ya, karena rame itu mau cuci tangan. Begitu saya mau cuci tangan, ada yang nyelak gitu, mongkok ya. Terus saya bilang, oh ya silakan aja Pak cuci tangan, karena memang banyak orang. Tapi setelah dia cuci tangan, dia malah ngomong begini sama saya, "Ci, orang Kristen ya?" "Oh iya kok." "Kenapa?" "Oh iya." Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin karena saya ngalah, dia duluan gitu. Harusnya saya duluan tapi dia nyelak. Ya, kalau kita tidak ada pengendalian diri, marah nggak? Marah. Bebek aja bisa antri gitu kan. Kita manusia tidak bisa antri. Tapi kalau mulut mau ngomong pasti ngomong gitu. Sabar dong, kok antri, bebek aja antri gitu. Tapi saya cuma berpikir ya udah, saya cuma cuci tangan ini duluan lah. Mungkin lagi terburu-buru gitu kan. Kita bisa mengendalikan diri kita itu kalau kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan pengendalian diri kita itu, kalau kita bisa menjaga hubungan kita sama Tuhan. Kesaksian kita itu apa? Hidup kita. Seperti tadi ya, firman Tuhan bilang itu kita adalah suratan yang terbuka. Kita nggak usah ngajak orang, mengkristenisasi orang. Ayo ke gereja, ayo terima Yesus. Nggak usah. Orang ya kita menjadi saksi nggak untuk kebenaran firman Tuhan. Salah satunya kan kita bisa ngalah, kita tidak egois, kita tidak mudah emosi. Tapi banyak anak-anak Tuhan ke gereja, iya, dengan firman Tuhan, iya, marah, jalan terus.
Yang kedua, pengendalian diri kita, ya, menunjukkan hidup kita dipimpin sama Roh Kudus. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, ya udah otomatis bisa kita mengendalikan diri kita. Karena bukan kekuatan kita yang bekerja, tapi Roh Kudus. Bagaimana bisa dipimpin sama Roh Kudus? Hubungan kita sama Tuhan. Jangan pernah lepas dari firman Tuhan. Kalau pakai kekuatan sendiri nggak akan bisa. Kita tidak akan bisa untuk menahan emosi kita. Ya. Orang berkata sedikit aja, wah udah langsung kita. Tapi kita mau belajar, ya, sebagai anak Tuhan kita sama-sama belajar terus supaya hidup kita dipimpin sama Roh Kudus. Yang ketiga adalah pengendalian diri, itu adalah tembok rohani yang menjadi kekudusan hidup kita. Nah, itu kalau tadi pengendalian diri itu, ya, kalau tidak bisa mengendalikan diri seperti tembok yang roboh. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, tembok itu tidak roboh. Artinya serangan-serangan dari luar, tawaran-tawaran dari luar, atau godaan-godaan dari luar, itu tidak bisa masuk. Karena kita mempunyai tembok rohani yang kuat. Tembok rohani kita bisa kuat dari firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Salah satunya dengan kita beribadah. Ya, kita mendengarkan renungan firman Tuhan dari Bapak Gembala setiap pagi. Langsung baca. Kalau nggak disiplin, kalau kita tidak mau mendisiplinkan, nggak akan ada waktu. Tuhan kasih waktu 24 jam kurang. Coba 10 menit, bisa nggak dalam 24 jam itu kita baca Alkitab, kita dengerin firman Tuhan? Enggak. Tapi kalau kita untuk lihat HP, ya, kita mungkin nonton sesuatu yang tidak berkenan, ada waktu. Ya, atau kita mau ngumpi, kita mau istilahnya ngegosip, pasti ada waktu. Tidak ada pengendalian diri secara rohani. Tembok rohaninya itu nggak ada, runtuh, roboh, seperti tadi firman bilang. Tidak ada pengendalian diri. Tapi kalau kita mempunyai tembok rohani yang kuat, artinya kita mempunyai pengendalian diri. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita saya orang baik, saya bisa mengendalikan diri saya. Tidak, semuanya karena Tuhan. Kita mau berserah, itu kan, ya, pakai hidup saya menjadi kesaksian. Saya mau berdisiplin, itu karena karunia Tuhan, karena kuasa Tuhan yang bekerja, karena Roh Kudus yang pimpin. Kita jangan merasa sombong, kita jangan merasa kita tuh orang benar. Saya benar kok, saya nggak pernah saya ngomongin orang, saya nggak pernah misalnya menyakiti sesuatu yang menyakiti hati orang. Itu kata kita. Kadang-kadang kita tidak sadar. Dari nada sedikit aja bisa menyakiti hati orang. Nah, apalagi dengan kata-kata yang kasar. Mungkin bagi kita itu memang sifat dasar kita gitu. Tapi kan kita sebagai anak Tuhan ada perubahan di dalam rohani kita. Tuhan melihat dan berdoa, Tuhan saya mau berubah. Tapi begitu Tuhan mau berubah, mengeraskan hati. Gak mau pergi dengan firman. Firman Tuhan itu yang itu mah bukan buat saya nggak bisa tuh. Kita terus mau belajar. Bukan berarti kita semua ini orang yang suci,
Tuhan Yesus kan cari orang yang berdosa yang mau bertobat. Proses. Di dalam kita diproses, kita hanya bisa berserah, minta kasih karunia Tuhan. Itu yang pengendalian diri, yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tanpa kita bisa mengendalikan diri kita, hidup kita akan rapuh. Dosa akan menguasai hidup kita. Mungkin anak-anak muda kalau tidak bisa mengendalikan diri, malam minggu itu ibadah luar. Anak-anak muda banyak di luar sana tidak bisa mengendalikan diri, akan pergi bersama-sama dengan komunitas yang tidak baik. Tapi kalau bisa mengendalikan diri, malam minggu waktunya saya ibadah, tidak ada tawar menawar. Karena harus disiplin. Artinya kalau tidak disiplin, tidak ada pengendalian diri, semaunya, seenaknya, gitu ya. Kita sebagai anak Tuhan, siapa bilang kalau memang kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sangat penolong. Asal kita sungguh-sungguh tidak main-main berdoa sama Tuhan. Percaya Tuhan itu ada secara roh di dalam hati kita, secara spiritual. Tuhan ada. Asal kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Jangan ikut Tuhan itu main-main. Dengar firman tapi tetap berbuat dosa, dengar firman tapi tidak bisa mengendalikan diri. Banyak kesaksian kita dengar, ya, kita saling bisa bersaksi. Kemurahan Tuhan itu senantiasa selalu ada di dalam hidup kita. Jadi kalau memang Tuhan izinkan kita ada di bawah atau kita ada di titik terendah, tetap kita bersama-sama Tuhan biar ada pengendalian diri kita. Kita tidak emosian, kita tidak irian sama Tuhan, sama orang-orang, ya. Mungkin kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ekonominya, kita melihat orang, oh kayaknya diberkati sama Tuhan gitu, tidak ada pengendalian diri, kita marah-marah, kesal sendiri. Tapi kalau bisa, oh dia punya, saya juga bisa punya, itu hawa nafsu. Tidak mau kalah sama orang, tidak ada pengendalian diri. Di dalam pengendalian diri, kita akan bisa mendapatkan kesetiaan. Di dalam kita pengendalian diri, kita akan selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena oh saya hebat. Bersyukur keadaan apapun. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ya, otomatis nama Tuhan itu tidak akan bisa dipermuliakan. Bagaimana orang yang marah-marah bisa mempermuliakan nama Tuhan? Ya. Ada satu cerita, seorang di tengah jalan lagi naik motor itu disalib, marahlah dia, maki-maki gitu. Itu orang yang jalan dimaki-maki gitu. Padahal mau pergi ke gereja, begitu sampai di gereja, dia melihat yang tadi dimaki-maki dia itu pendeta yang lagi berkhotbah. Malu kan? Mempermuliakan nama Tuhan? Tidak. Pendetanya langsung tahu, oh yang tadi maki-maki saya ini. Ya, itu salah satu contoh
sih? Kita boleh menunjukkan kalau hidup kita itu berbuah, kita berubah, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kita boleh mempunyai tembok rohani yang tidak gampang diserang oleh hal-hal dunia yang mungkin membuat kita stres. Ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan bisa mengendalikan diri kita. Hidup kita disiplin. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, hancur hidup. Seperti kita lihat aja yang tadi banyak contohnya, hancur hidupnya. Ya, para pejabat tadi di zona nyamannya sudah tidak ada zona nyaman, hartanya dirampas, ya, jarah, dianya diturunkan, dikeluarkan, dinonaktifkan sebagai anggota DPR. Hancur, hidupnya hancur karena temboknya roboh. Kita sebagai anak Tuhan, biar kita mempunyai tembok yang kuat secara rohani. Semua berhormat kemuliaan Tuhan. Semua itu kita bisa lakukan hanya di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tetap taat, kita tetap setia, tidak meninggalkan Tuhan. Masalah boleh ada, Tuhan juga tetap ada. Dia lebih besar dari masalah kita. Masa jangan kita berpikiran terus masalah kita. Ya. Masalah itu senantiasa tetap ada selama kita hidup, kecuali berhenti di 2 kali 1. Ya, kalau kita mau belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bila nanti tiba saatnya kita dipanggil, ya, kita akan bisa menghadap Tuhan dengan sukacita, tidak malu. Kalau hidup kita sebagai anak Tuhan tetap berbuat dosa, ya, tetap tidak bisa mengendalikan diri, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan apa? Jadi dalam menghadapi Tuhan, kita mau terus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jangan sombong, jangan merasa sok pintar, jangan merasa sok kuat. Di hadapan Tuhan, itulah harta dunia. Kalau Tuhan mau, ya, kalau sombong, dalam sekejap hilang semua. Tapi hidup kekal kita nanti, upah kita, mahkota kehidupan kita tidak akan hilang kalau kita jaga hidup kita. Kita bisa mengendalikan hidup kita. Pengendalian diri adalah kontrol. Tidak ada kita manage hidup kita, kerohanian kita berubah di dalam Tuhan. Emosi apapun itu jangan sampai bisa masuk ke dalam kehidupan rohani kita. Tapi kita tetap terus membentengi hidup kita dengan kerohanian yang hanya di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan itu penolong, ya, tidak pernah akan meninggalkan kita. Berkali-kali Dia selalu menolong kita. Asal kita terus berkali-kali kita berseru kepada Tuhan. Jangan cuma untuk kita berdoa. Jangan lepaskan dari sampai di sini firman Tuhan, biar kita boleh sama-sama belajar, kita boleh sama-sama merenungkan, kita boleh sama-sama meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita dapat mengendalikan diri kita dapat membentengi kerohanian kita dengan luar biasa, sehingga tidak akan terjadi roboh gitu ya temboknya. Tapi kita boleh kuat, iman kita boleh kuat di dalam Tuhan. Kemudian dengan kasih Kristus itu kembali melalui segala Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami
jaga diri kami dengan baik dalam sikap, tingkah laku, tutur bicara, perkataan kami Tuhan. Kami menjaganya dengan baik, dalam nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk dapat mengendalikan diri kami, terutama Tuhan ketika kami mungkin marah, ketika kami kecewa, ketika kami sakit hati, bahkan mungkin ketika kami diliputi oleh rasa emosi Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengendalikan diri kami dengan baik, sehingga biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami belajar untuk mengendalikan diri kami, maka kokohlah hidup kami, kuatlah hidup kami. Tetapi ketika kami Tuhan terjerat oleh segala emosi, segala Tuhan mungkin dengan amarah yang ada, maka kami tidak akan pernah melihat segala pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami belajar Tuhan untuk dapat mengendalikan diri ini, dapat mengendalikan setiap emosi, bahkan sikap hidup, tingkah laku kami, perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan, dalam mencerminkan setiap karakter-karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman. Saya undang yang bertugas kita memberikan kesempatan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melalui setiap kesempatan yang kami berikan ini, namun saja berkenan dalam pendidikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang dalam nama Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih yang besok ada doa malam di tempat ini jam 7 malam. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita datang menyembah Tuhan dalam doa. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi Bapak Rudi yang masih dirawat di rumah sakit. Oh, sudah pulang, puji Tuhan. Sebab kemarin sempat kejang ya. Setiap batuk kejang. Jadi supaya Tuhan tolong, tapi puji Tuhan sudah pulang beliau. Tinggal Ibu Benyo hari ini yang juga dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka sekalian. Saya kira demikian pengumuman. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Berterima kasih untuk kesempatan yang baik kami bisa memuji, kami bisa menyembah, kami bisa mendengarkan berita firman-Mu, dan kami bersyukur untuk segala arahan, untuk segala didikan,
untuk segala teguran dari firman-Mu. Kami percaya Engkau mengajar kami untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Diberkatilah rumah tangga keluarga kami, diberkatilah segala usaha dan pekerjaan kami. Kami tahu Allah yang terus menopang dan melawat kami. Dalam kasih setia dan kemurahan kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, hamba berdoa bagi Ibu Benyo, hamba berdoa bagi orang tua Bapak Novianto, Bapak Herlianto Arif. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tangan kekuatan Tuhan yang menopang dan melawat mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain, mohon belas kasih-Mu, mohon kemurahan-Mu, nyatakan tanda mujizat-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang sempurna yang datang dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu di tempat ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan